Bahaya, Cina terbukti mau bangun pangkalan militer di Indonesia. Sebuah laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense mencatat fakta bahwa Cina memiliki proyeksi perluasan kekuasaan. Pemerintah Xi Jinping berambisi membangun jaringan logistik raksasa dan menguasai sebagian besar wilayah Samudra Hindia. Salah satu caranya adalah membangun pangkalan militer. Tak diragukan lagi bahwa Cina tengah mengalami peningkatan pesat di sektor militer. Pembuatan sejumlah rudal balistik berhulu ledak nuklir hingga kendaraan tempur super canggih seperti kapal induk 003 adalah bukti negara tirai bambu yang punya ambisi untuk menjadi salah satu kekuatan dunia selain Amerika Serikat dan Rusia. Sebuah fakta baru muncul dalam laporan tahunan Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang diserahkan kepada Kongres Amerika Serikat. Menurut laporan Asia Nickel Review yang dikutip dari Viva Militer, salah satu poin yang tercantum dalam laporan itu adalah soal peta kekuatan militer Cina. Laporan Departemen Pertahanan Amerika Serikat juga membahas soal kemungkinan Cina membangun jaringan logistik di sejumlah wilayah Samudra Hindia. Sejumlah negara masuk dalam rencana Cina untuk pembangunan fasilitas logistik militer. Data itu tercantum di halaman 200 soal perkembangan militer dan keamanan yang melibatkan Republik Rakyat Cina pada tahun 2020. Ada 5 negara yang jadi target Cina sebagai tempat di mana pangkalan militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLA akan dibangun. Yang mencengangkan ada nama Indonesia dalam laporan itu. Selain Indonesia, ada 3 negara Asia Tenggara yaitu Thailand, Singapura, dan Myanmar yang juga jadi sasaran Cina. Kemudian laporan itu juga menyebut bahwa Cina ingin membangun pangkalan militernya di Pakistan dan Sri Lanka. Tak cuma di Asia, Cina juga tengah berusaha melakukan pendekatan ke sejumlah negara Afrika dan Oseania. Yang menjadi dasar pemikiran Departemen Pertahanan Amerika Serikat memberikan prediksi ini adalah pasca dibukanya pangkalan militer Cina pertama di Djibouti, salah satu negara yang masuk dalam kawasan tanduk Afrika pada tahun 2017 silam. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer dari South China Morning Post, pangkalan militer Tentara Pembebasan Rakyat Cina di Djibouti dibuka pada 1 Agustus 2017. Xi Jinping menunjuk Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Cina atau PLAN sebagai operatornya. Total pemerintah Cina menggelontorkan dana sebesar 590 juta dolar Amerika atau setara dengan 8,60 triliun rupiah untuk membangun pangkalan militer luar negeri pertamanya ini. Pembangunan pangkalan militer di Djibouti tak lepas untuk mendukung reaksi militer terhadap segala kemungkinan yang mengancam investasi Cina di kawasan Afrika. Namun sementara itu, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan militer Cina terus mengalami peningkatan yang signifikan, namun kementerian itu menyebut Beijing masih kekurangan kemampuan untuk melancarkan serangan penuh ke Taiwan. Dalam laporan tahunannya tentang kecakapan militer Cina yang dikirim ke parlemen, Kementerian Pertahanan Taiwan menjabarkan skenario untuk tindakan Cina, termasuk blokade dan penyitaan pulau-pulau lepas pantai. Dilaporkan bahwa militer Cina terus mendedikasikan dirinya untuk memperkuat latihan serangan langsung, membangun kekuatannya untuk jenis pertempuran baru dan mengembangkan teknologi dan senjata yang canggih. Tetapi mengenai operasi taktik dan strategi terhadap Taiwan itu masih dibatasi oleh lingkungan geografis alami Selat Taiwan dan peralatan pendaratan serta kemampuan logistik yang tidak mencukupi. Itu masih belum memiliki kemampuan tempur formal untuk sepenuhnya menyerang Taiwan. Bunyi dokumen tersebut seperti dilansir dari Reuters pada Selasa 1 September 2020. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan pihaknya terus memperhatikan ancaman Cina, baik aktual maupun verbal, dan meskipun tidak mencari perang, mereka juga tidak takut akan hal itu.
Sementara itu, untuk mengantisipasi aksi militer Cina, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sendiri diketahui telah memprioritaskan memperkuat pertahanan Taiwan, membangun industri pertahanan dalam negerinya dan membeli banyak peralatan dari Amerika Serikat. Sementara itu, Amerika Serikat tingkatkan dukungan ke Taiwan untuk lawan Cina. Amerika Serikat mengatakan akan membangun dialog ekonomi bilateral baru dengan Taiwan. Langkah itu diambil untuk memperkuat hubungan dengan Taipei serta mendukung Taiwan dalam menghadapi tekanan yang meningkat dari Beijing. Washington juga mengatakan telah mencabut kerahasiaan 6 jaminan keamanan untuk Taiwan yang dikeluarkan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Reagan. Kalangan analis melihat pencabutan itu dilakukan untuk menunjukkan dukungan lebih kuat bagi Taipei. Pengumuman tersebut muncul di tengah peningkatan ancaman China terhadap Taiwan dan saat hubungan Washington dan Beijing berada pada titik terendah dalam beberapa dekade terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat ini sedang berkampanye untuk terpilih kembali sebagai presiden pada November mendatang. Pendekatan yang keras terhadap China merupakan salah satu platform utama Trump menyangkut kebijakan luar negerinya. Diketahui, Direktur Jenderal DEPLU Amerika Serikat untuk Asia Timur David Stilwell mengatakan bahwa langkah Amerika Serikat tersebut bukan merupakan perubahan kebijakan. Langkah itu merupakan bagian dari rangkaian penyesuaian signifikan dalam kebijakan satu China yang telah lama dianut oleh Washington. Washington merasa harus mengambil langkah itu mengingat ada peningkatan ancaman Beijing atas perdamaian dan stabilitas di sebuah kawasan yang sangat penting. Selain itu, ada upaya Beijing untuk mengisolasi Taiwan secara diplomatik sembari melancarkan ancaman militer terhadap Taipei. Kami akan terus membantu Taipei melawan gerakan Partai Komunis Cina untuk menekan, mengintimidasi, dan memarginalisasi Taiwan, ujar Stilwell. Kementerian Luar Negeri Taiwan menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan yang diberi Amerika Serikat pada saat Cina tengah menggunakan intimidasi militer untuk merusak perdamaian dan stabilitas di Taiwan. Kementerian juga mengatakan akan terus memperkuat kapabilitas pertahanannya.